Tak terima dipecat tidak hormat Aibda Robik ajukan banding. Aibda Robik Zainuddin tak terima dipecat tidak hormat buntut menembak siswa SMK di Semarang hingga tewas. Diketahui, Komisi Sidang Kode Etik Polda Jateng menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) terhadap Aibda Robik Zainuddin, 38, pelaku penembakan terhadap Gama Rizkinata pelajar SMK di Semarang, Senin, tanggal 9 November tahun 2024, malam. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menuturkan Aibda Robik Zainuddin mengajukan banding atas putusan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH). Betul yang bersangkutan sudah mengajukan pernyataan bandingnya, ucapnya kepada wartawan. Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Artanto menyebut, Aibda Robik diberikan waktu untuk menyusun memori banding untuk kemudian diserahkan ke sekretaris sidang. Yang bersangkutan diberi waktu 21 hari. Tambahnya, baru setelahnya Aibda Robik dijadwalkan untuk menjalani agenda sidang banding. Sebelumnya, Komisi Sidang Kode Etik Polda Jateng menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) terhadap Aibda Robik Zainuddin, 38. Sidang yang berlangsung hampir 8 jam ini dipimpin oleh Ketua Sidang AKBP Edi Sulityo. Hal yang paling memberatkan atas putusan etik ialah Aibda Robik terbukti melakukan penembakan terhadap korban bukan dalam kondisi terdesak dan tak sedang melakukan tugas kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menyampaikan bahwa Aibda Robik selaku terduga pelanggar mendapat putusan PTDH yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Menurutnya, Aibda Robik mengajukan banding atas putusan tersebut. Untuk tadi disampaikan beliau akan banding jadi untuk tadi beliau diberikan kesempatan 3 hari UTK mengajukan kepada Ketua Sidang. Ucap Artanto kepada wartawan. Artanto menuturkan bahwa yang bersangkutan dinilai melakukan perbuatan tercela yaitu perbuatan melakukan penembakan terhadap sekelompok orang yang lewat atau kelompok anak yang sedang menggunakan sepeda motor. Usai putusan sidang etik ini Aibda Robik masih akan ditahan di penempatan khusus, Patsus. Sebelumnya, Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan Mabes Polri melakukan asistensi proses penyelidikan kasus penembakan di Semarang, Jawa Tengah. Penyelidikan kasus tersebut tegak lurus, akurat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsipnya dilakukan secara profesional dengan scientific investigation dan berikan transparansi kepada masyarakat. Ucap Wahyu kepada wartawan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Komjen Wahyu menilai terkait perbedaan kronologi yang disampaikan baik oleh Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dan Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Pol Aris Supriyono masih diselidiki. Berdasarkan keterangan Kapolrestabes Semarang peristiwa penembakan itu terkait tawuran. Sebaliknya Kabid Propam Polda Jateng menyebut insiden penembakan tidak terkait tawuran. Kabareskrim menuturkan apabila dalam fakta hukum ditemukan perbedaan itu nantinya akan diproses. Nanti kita lihat, kalau seperti itu ada perbedaan. Jadi nanti dalam perkembangan kita kan juga perlu periksa ini. Jelas Kabareskrim. Sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan alur yang dijalankan, sesuai fakta yang didapatkan, baru nanti kita periksa, tambahnya. Polisi tembak pelajar di Semarang akhirnya dipecat dan jadi tersangka. Beginilah akhir nasib Aibda Robik Zainuddin, polisi penembak pelajar di Semarang, Jawa Tengah. Aibda Robik akhirnya mendapat sanksi PTDH alias dipecat karena perbuatannya. Tak cuma itu, status pidana Aibda Robik kini juga telah ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini tentu saja membuat keluarga korban merasa puas. Komisi Sidang Kode Etik Polda Jateng memecat Aibda Robik Zainuddin, 38, pelaku penembakan terhadap 3 pelajar Semarang. Senin, tanggal 9 November tahun 2024, malam. Sidang yang berlangsung hampir 8 jam ini dipimpin oleh Ketua Sidang AKBP Edi Sulityo. Ketua Majelis Sidang memutuskan memberikan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH, alias pemecatan kepada Aibda Robik dengan berbagai pertimbangan. Namun, hal yang paling memberatkan adalah Aibda Robik terbukti melakukan penembakan terhadap korban bukan dalam kondisi terdesak dan tidak sedang melakukan tugas kepolisian.
Iya Aibda R di PTDH. Ujar Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto usai sidang. Melansir dari Tribun Jateng. Artanto mengatakan, Aibda R terbukti melakukan perbuatan tercela yaitu penembakan terhadap sekelompok anak yang melintas menggunakan sepeda motor. Aibda R akan banding diberi kesempatan 3 hari untuk ajukan ke ketua sidang. Bebernya. Polisi masih ditahan di dalam penempatan khusus, Patsus. Tak hanya itu, hari ini kasus pidana R. Robiq sudah ditetapkan tersangka, ujarnya. Atas putusan sidang tersebut, ayah kandung Gama atau korban, Andi Prabowo mengaku puas atas putusan tersebut. Ya bandingnya dari pelaku seharusnya tetap nanti ditolak, katanya. Andi mengaku, sempat marah melihat sosok Aibda Robiq. Saya jengkel dan marah terhadap pelaku pembunuh anaknya, katanya. Kuasa hukum korban Zainal Abidin mengatakan, keputusan tersebut sudah sesuai dengan harapan keluarga. Sebab, pelaku sedang tidak menjalankan tugas dan tidak dalam kondisi nyawa terancam itu artinya ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh polisi. Kalau banding memang hak daripada terdakwa tapi saya yakin banding itu tidak akan diterima kalau sampai diterima masyarakat akan kecewa, bebernya. Anggota Komisi Kepolisian Indonesia, Kompolnas, M. Khoirul Anam menyebut, Majelis Komisi Kode Etik menolak pembelaan Aibda Robiq karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan secara faktual baik bukti CCTV penembakan maupun kesaksian anak-anak atau korban. Majelis Kode Etik menyatakan perbuatan itu adalah tercela kena penempatan khusus 14 hari dan PTDH apapun pembelian saudara Aibdar itu adalah hak dia tapi Majelis Kode Etik memilih kesaksian-kesaksian dalam sidang kode etik tadi terutama dari anak-anak dan sebagainya. Tandasnya. Aibda Robiq letuskan 4 tembakan ke siswa SMK. Kapolrestabes Semarang minta maaf akui anggota Teledor. Kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, menemui titik terang setelah digelar rapat dengar pendapat RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Aibda Robiq Zainuddin meletuskan 4 tembakan ke arah siswa SMK berinisial GRO, 17. GRO dinyatakan tewas setelah peluru mengenai bagian pinggulnya. Kasus penembakan terjadi di depan Alfamart Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, sekitar pukul 0.22 waktu Indonesia Barat. Kini, Aibda Robiq telah ditahan oleh pengamanan internal. Paminal, Propam Polda Jateng, Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, menyatakan Aibda Robiq lalai dalam menggunakan senjata api sehingga GRO tewas. Atas segala tindakan anggota saya yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang tidak perlu, paparnya, Selasa. Kombes Irwan Anwar mengaku bersedia dievaluasi dan menerima konsekuensi atas perbuatan Aibda Robiq. Ia mengucapkan bela sungkawa dan meminta maaf ke keluarga korban atas kesalahan anggotanya. Atas nama Kepolisian Kapolrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat tidak profesionalitas anggota kami, sambungnya. Kasus penembakan berawal ketika Aibda Robiq melihat aksi kejar-kejaran di jalanan menggunakan senjata tajam. Aibda Robiq berusaha mengejar rombongan tersebut, namun mereka berbalik arah. Ia kemudian menembak korban dan aksinya terekam kamera CCTV. Nah di peristiwa ini posisi almarhum Gama ada di motor pertama, yang ke arah kanan, tandasnya. Nasib Aibda Robiq sebagai polisi terancam, terungkap pengakuannya yang memberatkan. Nasib Aibda Robiq Zainuddin, 38, polisi yang tembak mati pelajar di Semarang, Jawa Tengah terancam. Pasalnya, Aibda Robiq membuat pengakuan mengejutkan soal penembakan pelajar SMKN 4 Semarang tersebut. Pengakuan Aibda Robiq tersebut pun membuat kasus ini semakin terang. Peristiwa penembakan pelajar di Semarang terjadi di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu,
tanggal 24 November tahun 2024. Polisi menyebut Aibda Robik Zainuddin menembak korban tewas GRO karena diduga hendak melakukan penyerangan saat tawuran. Sedangkan warga membantah ada tawuran di lokasi kejadian. Berikut pengakuan Aibda Robik Zainuddin yang membuatnya posisinya semakin terancam. Aibda Robik Zainuddin tidak memberikan tembakan peringatan ketika menembak GRO. 17. Pelajar SMKN 4 Semarang. Fakta ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto. Tidak ada tembakan peringatan, katanya. Kamis, tanggal 28 November tahun 2024, petang.